Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 13 Jumadah Tsaniyah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Serotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Serta para pemirsa Yufi TV dan juga Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita kali ini melanjutkan tentang silsilah fikih doa dan zikir nomor 149 dengan tema dampak buruk dosa. Kajian kita kan tentang doa dan zikir. Apa hubungannya dengan masalah dosa? Apa hubungannya dengan masalah dosa? Kenapa kita membahas masalah dampak buruk dosa? Padahal tema besar kita adalah doa dan zikir. Ini sebenarnya pernah saya singgung ketika kita membahas tentang fikih doa dan zikir silsilah nomor 129. Berarti 20 pertemuan yang lalu kira-kira. Bahwa doa itu akan sulit dikabulkan ketika seorang banyak dosa. Itu hubungannya. Kenapa kok kita kadang-kadang berdoa lama tidak dikabulkan sama Allah? Salah satu penyebabnya adalah karena tumpukan dosa-dosa. Makanya kita angkat tema ini kembali. Dan ternyata efek buruk dari dosa itu bukan hanya sekedar mengakibatkan doa tidak terkabulkan. Itu cuma salah satunya saja. Padahal efek buruk dari dosa itu banyak selain dari masalah tidak dikabulkannya doa. Makanya itulah yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya, untuk mengingatkan apa yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di sini saya bawakan perkataan Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Kata beliau, la tastabti'il ijabah. Jangan heran doamu itu lama terkabul. Jangan heran doamu itu lama terkabul. Kadang-kadang orang itu bertanya-tanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah,
niscaya aku akan kabulkan. Bukankah Allah sudah berjanji akan segera mengabulkan? Tapi kenapa tidak sedikit di antara doa-doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah belum juga dikabulkan? Kata beliau, kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, la tastabti'il ijabah. Jangan engkau merasa heran kenapa doaku lama terkabul. Seandainya, kata beliau, idza da'auta wa qad sadatta turuqaha bidzunub. Jangan heran doamu yang lama terkabul apabila engkau tutup pintu dikabulkannya doa itu dengan dosa-dosa. Jadi supaya doa dikabulkan itu ada pintunya, ada jalannya. Akan dikabulkan doa kalau jalannya terbuka. Tapi kalau jalannya tertutup, ya jadinya doa-doa yang kita panjatkan tidak bisa lewat. Yang nutup pintu itu siapa? Sinten sing nutup? Ya kula kali jenengan. Jadi yang bermasalah itu bukan Allah, tapi yang bermasalah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tepat berjanji bakal mengabulkan doa. Dan jalan untuk dikabulkan doa sama Allah dibuka selebar-lebarnya. Tapi yang jadi masalah itu kita manusia. Jalan yang sudah dibuka selebar-lebarnya sama Allah kok malah kita tutupi. Nutupe ngagem nopo? Ya tadi dengan dosa-dosa. Itulah salah satu dampak buruk dari dosa. Maka kalau kita punya permintaan, punya permohonan kepada Allah, dan permohonan ini sudah lama kita panjatkan kepada Allah, tapi kok ya belum dikabul-kabulkan, harusnya kita itu introspeksi diri. Berusaha untuk bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya dosa-dosa yang saya pernah kerjakan. Kayaknya lo stek pikir-pikir kayaknya orang nana lo dosanya, astagfirullah. Orang nana. Sungguh dosa yang tidak kita sadari itu lebih banyak daripada dosa yang kita sadari. Jadi kalau misalnya kita merasa nggak ada dosa, wah ini perlu belajar lagi dosa itu apa. Bahkan ada sebagian orang itu tidak merasa kalau dia sedang melakukan dosa saat dia ngomong saya nggak punya dosa. Ya. Ada sebagian orang itu sedang melakukan dosa, saat itu dia tidak merasa sedang melakukan dosa. Bahkan dia mengatakan saya ini nggak berbuat dosa. Apa dosa saya? Kan sering ada orang mengatakan, apa ya dosa saya? Kok sedemikian berat ujiannya? Kan banyak orang ngomong seperti itu. Dosa kita ini banyak banget. Dosa mata, dosa telinga, dosa apa lagi? Dosa lisan, dosa hati, dosa pikiran. Napa wonten dosa pikiran? Wonten? Napa? Mikir sing orang genah. Ya. Contohnya napa? Suudzon. Napa? Suudzon. Ya. Suudzon sesama jamaah pengajian. Ya. Ada ibu-ibu ngelihat sampingnya nganggo jam apik terus pamer ge. Nah. Mau lagi ngaji malah suudzon. Ya. Ini termasuk dosa. Ya. Kemudian dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa perut, banyak sekali.
dosa hati. Dosa hati contohnya riya, contohnya sombong, itu dosa hati. Maka itulah korelasinya antara pembahasan tentang dosa dengan doa. Ada mirip-mirip ya. Dosa sama apa? Doa. Huruf ketambahan apa? Huruf S. Ternyata dosa itu bisa menghalangi terkabulnya doa. Nah, yang perlu untuk kita ketahui ternyata efek buruk dosa itu bukan hanya hubungannya dengan doa saja. Banyak efek buruknya. Bahkan ada sebagian ulama, seingat saya Imam Ibnul Qayyim itu berusaha untuk mengumpulkan dampak-dampak buruk dari dosa itu. Ternyata beliau kumpulkan ada sekian puluh. Saya lupa 70 atau 80 atau 90 lupa saya. Pokoknya sekian puluh dampak buruk dari dosa. Sehingga saya beliau kumpulkan itu dalam salah satu buku beliau yang dikasih judul Ada Wadawa. Ada itu penyakit, adawa itu obat. Berarti ada wadawa itu penyakit dan obatnya. Ya, beliau sebutkan di situ, seingat saya banyak. Maka kalau kita bawakan di sini cuma berapa? Cuma 3. Itu bukan berarti efek buruknya cuma 3, bukan. Ini sebagian. Ya. Yang sebagian ini insya Allah sudah cukup bagi kita sebagai motivasi untuk mengurangi dosa. Apa saja? Yang pertama, dampak buruk dari dosa itu nikmat akan dicabut. Kenapa? Nikmat akan dicabut. Semua dari kita hidup di dunia ini pasti tidak bisa lepas dari nikmat. Nikmat itu yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nikmat itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa ketemu, bisa hilang. Bisa datang, bisa pergi. Apakah datang dan perginya nikmat itu, bertambah dan berkurangnya nikmat itu sesuatu yang tidak ada sebabnya? Tentunya kita harus cari tahu. Kenapa si A nikmatnya bertambah terus? Kenapa si B nikmatnya berkurang terus? Kenapa si A nikmatnya sama Allah dikasih terus, sedangkan si B baru dapat sebentar dicabut lagi? Kita harus paham bahwa nikmat yang Allah berikan kepada hambanya ini ada sebabnya diturunkan dan ada sebabnya dikurangi. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ali menantu Rasul? Karena beliau nikah sama putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya putrinya Rasul yang nikah sama Ali sinten? Fatimah radhiyallahu anha. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Kata beliau bahwa musibah itu ditimpakan karena dosa. Musibah itu ditimpakan karena dosa. Kemudian kata beliau, "Wala rufi'a illa bitaubah." Dan musibah itu tidak akan dihentikan kecuali dengan taubat. Apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa semakin orang banyak melakukan perbuatan dosa, maka akan semakin banyak musibah yang ditimpakan.
Semakin sering hamba bertaubat kepada Allah, maka akan semakin berkurang musibah tersebut. Yang jadi masalah adalah kalau seandainya maksiat itu dibiarkan tumbuh berkembang, bahkan disponsori. Napa wonten maksiat disponsori? Wonten? Nggih kathah. Ya. Sponsor maksiat niku kathah. Berarti kan maksiat itu terang-terangan. Bukan sembunyi-sembunyi. Karena maksiat itu terang-terangan, biasanya musibah yang akan ditimpakan pun sifatnya merata. Bukan 1, 2, 3 orang, tapi sekampung musibahnya. Kadang sekabupaten, kadang seprovinsi, kadang senegara. Ketika dosa dan maksiat itu dibiarkan, tidak ada yang mengingkari. Bahkan kalau ada yang mengingkari, justru orang ini malah dikucilkan. Ya. Kalau ada orang nonton ebek, kemudian hati-hati aja pada nonton ebek, ora bener. Terus kira-kira orang ini dijadikan pahlawan atau malah dicaci maki? Malah orang ini yang akan disalah-salahkan. Wong mendem kok ditonton. Orang ngerti asyik kayak apa? Asyik apa nih wong mendem kok asyik. Ya. Nah, yang seperti ini bisa mengundang amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada maksiat dibiarkan, maka saat itulah kemudian sangat besar kemungkinan Allah bisa menimpakan azab, bisa menimpakan musibah kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 53, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Begitulah ketentuan yang berlaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah membuat ketentuan di muka bumi ini, dan ketentuan itu tidak akan berubah. Di antara ketentuan tersebut, bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Ini yang bawa anak, saya sudah ingatkan tadi, kalau jenengan merasa kesulitan untuk bukan mendiamkan, menenangkan. Kalau jenengan merasa kesulitan menenangkan anak, silakan anaknya dibawa turun. Ya, dibawa turun, di bawah insya Allah ada ruang yang cukup luas untuk mengekspresikan apa tadi itu? Suaranya, ya. Jangan di situ. Sampai mana sih tadi jadinya? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengubah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya sampai hambanya itulah yang mengubah nikmat tersebut. Allah tidak akan mengubah nikmat kepada hambanya. Nih, Allah sudah kasih nikmat ke seseorang. Nikmat ini tidak akan dirubah sama Allah, kecuali seandainya orang itu yang merubah sendiri. Para ahli tafsir menjelaskan, merubah dengan apa? Ya tadi, merubah dengan dosa dan maksiat. Jadi kalau misalnya kita dikasih sama Allah kenikmatan berupa kendaraan, kita dikasih sama Allah nikmat berupa rumah tempat tinggal, kita dikasih sama Allah nikmat berupa istri. Istri itu nikmat atau bukan, Pak? Nikmat. Banyak orang yang tidak bisa berkeluarga. Ya. Ini istri saya dulu kok nurut ya, solihah, ya, disuruh gampang. Kenapa kok sekarang
mulai angel. Kok kenapa sekarang mulai sulit untuk dinasehati? Sebelum kita mencari kambing hitam. Napa kambing hitam? Ya. Yang akan disalah-salahkan itu mbok yao. Mbok yao napa? Koreksi diri. Mungkin istri jadi seperti itu karena tingkah pola kita. Apa Ustadz? Dahulu kita Masya Allah bisa menjaga pandangan mata kita dengan baik. Yang kita lihat ya istri kita. Sing halal sih. Nah, sing halal mbok bojone. Tapi begitu sarana untuk melihat wanita-wanita yang bukan mahram itu terbuka lebar. Entah itu lewat televisi. Entah itu lewat internet. Entah itu lewat HP. Entah itu lewat macam-macam, atau nggak usah lewat itu, tinggal duduk di pinggir jalan apa, seliwar-seliwar. Ketika kita lakukan itu, berarti kita telah melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya kenikmatan yang dahulu kita rasakan saat melihat istri kita menjadi pudar. Menjadi apa? Pudar. Kenapa? Karena kita membanding-bandingkan istri kita dengan orang lain. Dalam artis anu, iya dening ora kaya bojoku yo. Ya iyalah, wong artis kuwe dina-dina kerjane apa? Dandan. Lah wong untuk biaya apa namanya itu? Perawatan saja belasan juta untuk biaya perawatan. Bahkan ada yang puluhan juta. Lah bojone jenengan biaya perawatan pira? Malah kadang-kadang orang dirawat. Kayak gitu mau dibanding-bandingin. Ya. Apalagi yang jadi bahan perbandingan itu bukan sosok wanita yang solihah. Ya. Ini yang kemudian akan membuat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan efeknya dari dosa yang kita lakukan itu bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada istri kita. Makanya ada sebagian ulama, saya lupa namanya, mengatakan sungguh saya bisa merasakan dampak buruk dari dosaku itu terlihat dalam kendaraanku dan juga pembantuku. Jadi kendaraan saat itu kan apa? Kuda, onta, terus apa malih? Keledai, kuda, onta, keledai gitu ya. Sungguh saya bisa merasakan efek buruk dari dosaku itu dalam perubahan perilaku tungganganku. Ki tunggangan biasanya manut kok jadi angel. Ini kayaknya dari dosa yang saya lakukan. Seperti itu. Apalagi kepada istri-istri kita, apalagi kepada pasangan kita. Dan ini nggak cuma berlaku buat suami kepada istri, termasuk istri kepada suami. Kalau istri-istri, ibu-ibu merasa kok suaminya nggak kayak dulu lagi, ya dulu padahal sayang, dulu seperti ini. Coba jenengan introspeksi diri. Jangan-jangan jenengan ini terlalu sibuk dengan HP. Ya. Yang dahulu Masya Allah suami datang semuanya sudah siap. Ya, minum sudah siap, rumah sudah rapi. Sekarang ketika suami pulang, rumah masih berantakan, minuman belum siap. Ternyata istri sedang sibuk. Sibuk nopo? Sibuk update status. Ya. Maka introspeksi diri. Ini adalah dampak buruk yang pertama. Yang kedua, apa dampak buruk dari dosa? Hamba akan hina di hadapan Allah. Akan hina di hadapan Allah.
Jadi manusia itu ada yang mulia di sisi Allah, ada yang hina di sisi Allah. Kenapa ada yang hina di sisi Allah dan ada yang mulia? Apa yang menyebabkan si A itu mulia di hadapan Allah? Apa yang menyebabkan si B itu hina di hadapan Allah? Ayat yang sering kita dengar, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Berarti si A mulia di sisi Allah karena takwa. Si A itu mulia karena takwa. Si B hina karena dosa dan maksiat. Sehingga semakin seorang itu bertakwa, semakin rajin sholatnya, semakin rajin puasanya, semakin rajin ngajinya, semakin bakti kepada orang tuanya, birrul walidain, semakin sayang kepada anak dan istrinya, semakin hormat kepada tetangganya. Semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tinggi kemuliaannya di hadapan Allah. Sebaliknya, semakin seorang hamba memperbanyak dosa dan maksiat, maka akan semakin hina dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah hina di hadapan Allah, tidak akan ada yang bisa membuat dia mulia. Kalau sudah hina di hadapan siapa? Allah. Orang sudah hina di hadapan Allah. Siapa yang bisa memuliakan dia? Tidak ada. Kalau sekedar hina di hadapan manusia, itu nggak terlalu ngefek. Tapi kalau sudah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa mengangkat dia kecuali ya Allah sendiri. Dan Allah tidak angkat kecuali kalau dia mau bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat pinten temriku? Ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa memuliakannya. Jadi kalau sudah ada orang yang hina di hadapan Allah, gak ada yang bisa membuat dia menjadi mulia. Ustadz, buktinya itu orang yang suka berbuat maksiat malah dielu-elukan Ustadz. Di apa? Dielu-elukan. Kalau datang itu Ustadz, fansnya, napa? Fansnya, fans niku napa? Para penggemarnya itu histeris Ustaz. Ya. Bahkan ada yang sampai pingsan, Ustaz. Semaput. Saking napa nih? Saking senengnya ngelihat fans, ngelihat idola. Itu kan di hadapan manusia. Dari tadi kan kita sedang membahas orang hina dan mulia di hadapan Allah. Hina atau mulia di hadapan manusia itu gak terlalu ngefek terhadap nasib dia di akhirat. Yang akan ngefek terhadap nasib seseorang di akhirat itu adalah dia hina atau mulia di hadapan Allah. Saya tanya, apakah setiap orang yang punya fans banyak itu mesti masuk surga? Belum tentu. Apakah setiap orang yang direndahkan oleh manusia itu pasti masuk neraka? Belum tentu. Ya. Sekarang saya tanya, Rasulullah SAW pernah nggak direndahkan sama orang-orang? Pernah nggak? Pernah. Dilemparin apa? Kotoran. Ya. Kapan? Lagi sholat. Bayangkan orang lagi sholat kok dilempari kotoran.
dilempari batu. Apakah kemudian Rasulullah SAW menjadi rendah di sisi Allah? Tidak. Abu Jahal, sinten? Abu Jahal. Saat itu di komunitas orang-orang Mekah dihormati atau tidak? Dihormati. Karena dia adalah pemuka suku. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab. Itu orang-orang yang dihormati saat itu. Bahkan dikisahkan mereka itu punya tempat duduk khusus di depan Ka'bah. Yang tempat duduk ini tidak boleh diduduki oleh orang lain yang kastanya itu rendah. Berarti kan Abu Jahal, Abu Lahab, CS itu orang-orang yang dimuliakan di dunia. Apa kemudian kalau dimuliakan di dunia oleh manusia mesti nanti di akhirat masuk surga? Mboten. Malah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus untuk bahas sinten? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Dia bakalan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Padahal dahulu ketika di dunia dia dimuliakan. Dia dihormati. Ya. Mungkin atau tidak Ustadz, kita dihormati di dunia ya dihormati di akhirat. Mungkin. Ya tadi takwa. Takwa. Ya. Ini adalah yang kedua. Hamba akan hina di hadapan Allah. Yang ketiga, efek buruk dari dosa, hamba akan diterlantarkan oleh Allah. Masya Allah. Akan diterlantarkan. Kalau diterlantarkan sama mertua ya nggak enak juga sih. Tapi kan masih banyak calon mertua yang lainnya. Gitu ya. Itu kalau diterlantarkan sama manusia. Ya. Tinggal pindah aja. Ya. Pembantu diterlantarkan sama majikannya. Yuk tinggal cari majikan yang lain. Simple toh. Tapi yang jadi masalah ini, yang menterlantarkan adalah yang punya langit dan bumi. Penguasa alam semesta, sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, the end. Ya, the end itu tamat sudah. Mau diterlantarkan kok sama Allah, ya sudah. Adakah manusia-manusia yang seperti itu? Ada. Ya. Mari kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr. Surat apa? Al-Hasyr. Bismillah. Ayatnya nomor 18 sampai 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk esok. Esok di sini maksudnya akhirat. Ini sebenarnya perintah dari Allah yang seharusnya kita ingat tiap hari. Bahkan tiap saat. Apa yang sudah saya perbuat untuk besok? Maksudnya bekal apa yang sudah saya kumpulkan untuk kehidupan akhirat? Sangune wis pira, itu seharusnya. Hari ini saya sudah melakukan apa untuk modal membeli surga Allah. Jadi sing dipikirkan aja modal toko bae. Ya. Tapi boleh mikirin modal toko? Boleh. Tapi ya aja gue bae. Ya. Jangan itu saja. Modal saya untuk dapat surga Allah itu seberapa sudah?
Kira-kira modal yang sudah kita kumpulkan supaya kita bisa beli surganya Allah itu sudah cukup atau belum? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing dari kita memikirkan apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita. Kemudian Allah tutup wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah itu maha teliti. Sungguh Allah itu maha jeli. Sungguh Allah itu maha tahu apa yang kalian perbuat. Jadi kalau kita pura-pura di hadapan manusia itu bisa. Yang nggak bisa itu pura-pura di hadapan Allah. Itu nggak bisa. Jenengan etok menek wis salat wis. Kalau bohong sama manusia bisa. Yang nggak bisa itu bohong sama Allah. Ki ikhlas ki temenan ikhlas ora percaya, diyakin wala gokin. Sudah mengaku ikhlas, orang yang di hadapannya mungkin bisa percaya. Tapi kalau kita nggak ikhlas, sebenarnya kita nggak ikhlas, Allah itu tahu. Ya. Makanya Allah katakan di sini innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti. Allah itu maha jeli. Allah itu maha tahu apapun yang kalian lakukan. Nah, ayat yang ke-19 Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah." Jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Inilah manusia-manusia akan diterlantarkan oleh Allah ini. Orang-orang yang melupakan Allah. Melupakan gimana Ustadz? Yo waktune salat mboten salat. Waktunya ngaji tidak ngaji. Waktunya puasa tidak puasa. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa padahal kondisi tubuh sehat walafiat, tidak ada halangan syar'i, bukan sakit, bukan musafir. Tidak ada halangan apa-apa kok tidak puasa. Ini melupakan Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya kalau orang-orang sudah melupakan Allah? Fa'ansahum anfusahum. Kalau orang sampai melupakan Allah, maka Allah akan bikin dia lupa dengan dirinya sendiri. Si kepriwe Ustaz? Aku nek ditakoni jenengmu sapa aku ya? Bisa jawab Ustaz. Padahal ya maksiat terus baik. Katanya aku dijadikan lupa dengan diriku. Maksudnya apa? Kata para ulama, dijadikan kita lupa dengan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Maksudnya kita jadi tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu maksudnya kita dijadikan lupa dengan diri kita sendiri. Kita tidak tahu ini yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Yang bisa menyelamatkan kita di dunia yang mana, yang bisa mencelakakan kita di dunia yang mana. Yang akan mengantarkan ke surga yang mana, yang akan mengantarkan ke neraka yang mana. Gak paham jalan. Ya. Makanya kan banyak orang ketika diajak ngaji, ajak nonton konser, langsung semangatnya pol. Iya kan? Ya. Dia jadi nggak tahu mana jalan yang akan mengantarkan ke surga, mana yang jalan mengantarkan ke neraka. Itu orang-orang yang diterlantarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia diterlantarkan oleh Allah gara-gara perbuatan dia sendiri. Ya. Allah itu menterlantarkan hambanya tidak ujuk-ujuk, tidak. Tapi pasti ada penyebabnya. Penyebabnya ya orang itu sendiri. Ya. Kemudian Allah tutup firman-Nya, ulaika humul fasiqun. Mereka itulah manusia-manusia yang fasik. Berarti di sini kita baru membawakan berapa?
tiga. Yang pertama, nopo? Nikmat akan dicabut. Yang kedua, hamba akan hina di hadapan Allah. Yang ketiga, hamba akan diterlantarkan Allah. Mudah-mudahan yang sedikit kita sampaikan hari ini bisa memotivasi kita untuk mengurangi dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena waktunya sudah habis. Dan sekedar mengingatkan, nanti malam ada jadwal baru, ada pengajian baru. Tempatnya di mana? Ya di sini insya Allah. Ya tempatnya di masjid ini. Insya Allah saya akan menyampaikan pengajian baru dengan tema ngaji Asmaul Husna. Napa judulnya? Ngaji Asmaul Husna. Setiap Senin malam, Selasa ba'da maghrib sampai Isya. Ya. Insya Allah waktunya enggak terlalu panjang, paling 45 menit, 50 menit, nanti maghriban di sini, isyaan di sini, setelah itu bisa selesai pengajiannya. Dan nanti tempatnya nggak seperti ini. Ya, jadi nanti yang ini nggak ada sekat-sekat. Ini lantai 2 khusus untuk bapak-bapak. Ya, nanti ibu-ibunya naik ke lantai 3. Ya, yang nggak kuat naik ya monggo bisa di bawah. Nah, makanya sebaiknya ibu-ibu yang masih seger-seger, yang masih kuat-kuat, itu ya jangan di bawah. Ya, kasih kesempatan yang di bawah itu yang sepuh-sepuh. Ya, kalau ibu yang seger-seger di bawah, nanti kasihan yang sepuh-sepuh naik ke atas lantai 3 kan, mbok ana apa-apa malah ketempuan kok. Ya, jadi ini pembagiannya seperti itu, bapak-bapak di lantai 2, ibu-ibu di lantai 3, yang lansia di lantai 1. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.